Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk. Kita tahu tekanan ekonomi tengah terjadi, PHK di mana-mana terutama di startup. Perusahaan rintisan tengah tertatih-tatih untuk mempertahankan bisnis di tengah semakin sedikitnya permodalan yang datang. Lantas, apa kabar sebenarnya dengan tenaga kerja? Lapangan tenaga kerja yang ada di Indonesia, dan malam hari ini telah bergabung bersama saya Pak Afriansyah Nur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selamat malam Pak Afriansyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Wamen. Iya Bu. Ya, dan saya juga menyapa Ibu Roswita Nila Kurnia, Direktur Pelayanan BP Jam Sostek. Selamat malam Bu Roswita. Selamat malam. Dan tentu saja telah bergabung bersama kami di studio Pak Adi Mahfud, WKU Kadin Bidang Ketenagakerjaan. Selamat malam. Ya, selamat malam Mbak. Terima kasih telah bergabung di Business Talk malam ini. Salam sehat semuanya. Saya punya pertanyaan ke Pak Wamen dulu. Pak Wamen, kita tahu apa yang terjadi saat ini, PHK startup meruyak beberapa bulan terakhir. Mulai dari startup e-commerce, pendidikan, dan lain-lain. Apa yang dilihat Kemenaker terhadap PHK massal yang mulai jadi gelombang ini? Ya, saya melihat bahwa gelombang PHK ini disebabkan oleh terjadinya inflasi yang mulai terjadi di negara kita. Ya. Kemudian kita melihat juga bahwa semua yang perusahaan-perusahaan yang ada ini sekarang, ya kan, untuk melangsungkan kehidupannya memang berusaha untuk mengurangi tenaga kerja yang mereka punya. Nah, pemutusan PHK inilah yang dilakukan oleh beberapa perusahaan e-commerce, ya kan, kemudian beberapa perusahaan yang bergerak di bidang startup dan lain-lain. Tetapi sampai saat ini, Ibu, yang kita ketahui bahwa belum ada laporan khusus mengenai berapa jumlah yang di PHK ke Kementerian Tenaga Kerja. Kita hanya belum mengetahui, hanya baru berupa di media saja, tapi belum ada yang ke Kemenaker, begitu Ibu. Oke, tapi kemarin yang saya tahu juga dari Kemenaker sempat memanggil perusahaan e-commerce ya untuk berbicara terkait dengan PHK massal. Hasilnya seperti apa Pak? Ya, kemarin itu ada beberapa perusahaan yang memang kita panggil karena ada laporan dari beberapa karyawan yang diputuskan atau di PHK. Jadi kita malah taunya mereka-mereka ini di PHK dari laporan mereka. Karena mereka juga tidak mendapatkan pesangon atau janji yang diberikan oleh si perusahaan tadi. Makanya mereka melapor sehingga baru disitulah kita ketahui bahwa oh rupanya ada yang di PHK. Nah itu jumlahnya hampir lebih kurang 30, ya tidak banyak lah ya. Cuman memang sangat mengganggu dan kemudian mereka-mereka ini sudah kita dengarkan keterangan yang mereka laporkan sama kita. Begitu. Mereka menuntut haknya di perusahaan yang mem-PHK-kan itu. Oke, nanti saya lanjutkan lagi soal itu, Pak Wamen. Saya ke Pak Adi. Pak Adi, ini yang terjadi, gelombang PHK di startup dulu lah kita katakan yang paling ramai terjadi. Nah, kalau Kadin sendiri bagaimana melihat gelombang PHK yang terjadi? Tampaknya ini masa yang suram ya? Ya, sebetulnya kalau pengusaha itu kan sederhana, optimis gitu ya. Jadi melihat sesuatu itu tetap harus positif gitu ya. Jadi kan kita juga PHK itu kan terjadi secara umum diantaranya bahwa jika memang terjadi suatu kerugian berturut-turut selama 2 tahun, itu tidak bisa kita hindarkan. Regulasi berkata seperti itu. Dan jika hal-hal seperti itu juga untuk efektivitas dan efisiensi sejauh mana cash flow sama dengan cash in-nya itu tidak balance dengan cash out-nya. Dengan begitu mau nggak mau PHK tetap harus itu terjadi. Walaupun memang kami juga sangat menghindari PHK tersebut. Artinya yang terjadi saat ini bahwa mereka sangat tertekan hingga akhirnya mengambil opsi terakhir PHK? Ya, tentu itu. Oke, baik. Saya ke Bu Roswita. Bu Roswita, kalau kita lihat PHK yang terjadi di sejumlah sektor, meski tadi dikatakan oleh Pak Wamen belum ada data yang jelas berapa jumlah PHK, tapi yang sudah marak terlihat di media dan laporan juga dari mereka startup begitu. Sejauh ini berapa banyak yang telah menerima manfaat JKP? Iya, baik. Kalau ini kan manfaat JKP itu kita mulai deliver manfaatnya itu sejak Februari 2022 kemarin. Jadi kalau berbicara apakah startup di dalamnya, mungkin ada beberapa yang masuk karena bagian dari sektor jasa yang
startup itu masuk dalam kategori sektor jasa. Nah, kalau kita lihat dari data yang saat ini sudah kami salurkan sampai dengan September, itu tercatat sekitar 4.704 orang yang menerima jaminan kehilangan pekerjaan, di mana nilainya itu secara manfaat tunai adalah 18 miliar yang sudah kita salurkan. Ini kan manfaatnya itu kan terjadi di manfaat tunainya itu kan ada 6 bulan. Jadi memang nggak semuanya bermula dari periode yang sama. Ada yang mungkin sekarang baru menerima sampai baru bulan kedua, kemudian juga ada yang sudah bulan ke-6 dan sebagainya. Jadi kalau total frekuensi dari 4.700 itu kurang lebih sekitar 11.600 pengajuan. Yang bervariasi masing-masing, ada yang mungkin baru bulan pertama, kedua, ataupun bulan ke-6. Kira-kira seperti itu. Ada catatan dari sektor mana saja selain tadi Anda mengatakan memang sebagian mungkin startup, tapi paling banyak? Kalau dari catatan kami, memang sektor yang terbesar hampir sekitar 37% itu berasal dari pertambangan dan perkebunan. Sedangkan jasa sendiri masih di angka sekitar 2%, 1,8% sekian. Nah, kategori startup yang lagi marak sekarang kita diskus ini, itu masuk ke dalam kategori jasa. Jadi kalau di data kami belum terrecord yang memang mengajukan JKP tersebut untuk dari sektor jasa ataupun sektor startup tersebut. Oke, baik. Terima kasih Bu Roswita. Pak Wamen, tadi pertambangan menjadi salah satu sektor yang paling banyak mencairkan JKP katanya. Tapi memang tadi Anda mengatakan belum tahu jumlahnya berapa banyak yang di PHK dari segala sektor. Tetapi mungkin ada gitu catatan ringkasan sektor-sektor mana saja yang sudah melaporkan terindikasi melakukan PHK massal. Jadi memang Kemenaker ini sekarang ini Bu menerima laporan dari perusahaan yang mau PHK itu tidak pernah dilakukan oleh perusahaan yang mau PHK. Nah, kami mendapatkan informasi ketika terjadi perselisihan. Nah, perselisihan ini muncul karena si yang di PHK itu oleh perusahaan melapor kepada kami. Nah, sehingga timbul laporan itulah kami baru tahu bahwa mereka di PHK tetapi tidak mendapatkan hak-hak yang sudah harus ditentukan oleh sesuai dengan undang-undang. Nah, hak-hak inilah yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang ya nomor 35 tahun 2021, sehingga kita juga meminta kepada seluruh pengusaha itu harus melaporkan harusnya, tetapi mereka tidak pernah mau melaporkan sehingga kementerian tidak tahunya setelah ada perselisihan. Itu yang terjadi Bu. Itu. Oke, baik. Sebelum jeda saya konfirmasi dulu ke Pak Adi, itu tadi laporannya kenapa pengusaha tampaknya tidak mau melapor kalau terjadi PHK begitu? Ya, kalau kami pengusaha itu selalu taat aturan, taat regulasi. Dan kami pun norma kerjaan dan K3 itu selalu kita kedepankan. Begitu juga hubungan industrial gitu ya, selalu kita kedepankan. Kecuali di situ ada hal yang memang mentok hubungan bipartit antara pengusaha dengan pekerja ataupun buruh itu sendiri. Ada konflik di antara mereka? Jika ada konflik gitu ya. Tetapi kita selalu menghimbau di Kadin Indonesia, begitu juga termasuk ALP Kadin yang di dalamnya ada asosia maupun himpunan itu, untuk selalu menyampaikan kepada Kemenaker untuk melaporkan untuk ketaatan itu. Oke. Baik, yang dipastikan taat, tapi mungkin ada faktor internal yang belum selesai sehingga belum melapor ke Kemenaker, begitulah ceritanya ya? Mungkin yang perlu dilihat itu adalah klasifikasi usahanya dulu ya. Oke, baik. Klasifikasi usahanya dulu. Pertanyaan saya berikutnya adalah, sebenarnya masih optimis nggak sih pelaku usaha dengan situasi ekonomi, apalagi Presiden Joko Widodo mengatakan tahun depan adalah tahun yang gelap? Jangan dijawab dulu Pak Adi, kami masih akan segera kembali saudara, tetap di Business Talk. Badai PHK berlanjut ke perusahaan startup beberapa waktu belakangan ini. Mengencangkan ikat pinggang menjadi jurus jitu perusahaan-perusahaan rintisan guna mempertahankan laju operasional bisnisnya. Sejak awal tahun hingga September 2002 kemarin saja sudah banyak startup yang khususnya bergerak di dunia teknologi digital merupakan karyawannya. Salah satunya Zenius. Startup yang bergerak di bidang pendidikan ini memangkas 25% pegawainya atau sekitar 200 orang. Dan langkah ini dilakukan perusahaan yang katanya tengah menghadapi makroekonomi terburuk di beberapa dekade terakhir. Tadi selain Zenius, ada juga Didi.id, Link Aja, Shopee Indonesia, Tani Hub, dan lain-lain.
Sejumlah ulasan pun muncul, kenapa saat ini startup tertatih-tatih dalam menjalankan bisnis mereka. Dan salah satunya adalah ketergantungan pendanaan terhadap investor untuk mengoperasikan bisnisnya. Apalagi saat ini startup terus bertambah, tapi pendanaan semakin sedikit. Ya mau gak mau, investor sekarang selektif untuk menyuntikkan dana mereka. Adapun Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah startup terbanyak di dunia. Masuk 5 besar loh dengan sebanyak 2.000 startup. Tapi kan bukan soal banyak atau enggaknya ya. Ini soal siapa yang bisa berkembang dan juga bertahan. Gini, kita cek fakta. Pendanaan startup di skala global terus mengalami tren penurunan. Di kuartal 2, nilai pendanaan startup tercatat 108,5 miliar dolar atau merosot 23% quarter on quarter. Ini melanjutkan tren penurunan pemodalan startup pada kuartal sebelumnya. Kabar buruknya, tren penurunan pendanaan modal startup ini akan terus berlanjut hingga tahun depan. Ini akibat melemahnya kinerja portofolio para modal ventura dan juga peningkatan suku bunga acuan di beberapa negara. Jadi ya bebannya double ya, Say. Dan dari sejumlah persoalan baik internal perusahaan maupun faktor eksternal seperti situasi makroekonomi, tampaknya awan gelap masih akan terus menghantui startup. Ya, semoga saja mereka ini tidak akan hilang. Tetap supernova setelah bersinar. Saya Nanda Aprilia, juru kamera Sultoni. Inilah Di Talk. Anda kembali menyaksikan Business Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Denis Pratista, Ketua Satu Amvesindo. Selamat malam Pak Denis. Selamat malam. Bentuknya saya konfirmasi dulu karena yang terjadi yang paling ramai sekarang ini adalah startup yang melakukan PHK. Pertanyaannya adalah apakah PHK di startup bisa disebut sebagai fenomena bubble burst? Gini, harus dipahami ya, saat ini memang banyak betul PHK, tapi sebenarnya itu merupakan cost efficiency ya. Cost efficiency. Betul. Karena startup ini sudah mulai memikirkan bagaimana mereka bisa satu menjadi profitable atau dua memikirkan path towards profitability. Oke. Gitu. Jadi bukan semerta-merta mem-PHK karena ada bubble burst atau ada apapun itu. Gitu. Tapi memang harus diingat ya. At the end of the day, startup ini adalah bisnis. Bisnis harus apa sih? Ya kan kita harus memahami bahwa bisnis itu solve suatu problem, ya, problem with a big enough market, become profitable and self-sustain. Nah, ini yang sekarang ini startup mulai melakukan. Kalau kemarin-kemarin kan yang dipikirkan adalah growth, ya. Nah, sekarang ini justru fenomena baik ini, yaitu sustainable growth, ya. Growth that contributes positively towards the bottom line. Kurang lebih seperti itu. Artinya, boleh koreksi saya kalau saya salah, tapi kayaknya saya nangkepnya gini, bahwa investor itu udah tidak begitu concern soal perkembangan bisnisnya, tapi mereka sudah minta imbal hasil dari investasi yang mereka berikan, gitu? Bukan masalah imbal hasil ya, tapi the right growth. Kemarin ini kan serta-merta growth at any cost. Sekarang ini sudah mulai growth that contributes towards the bottom line. Kurang lebih seperti itu. Tapi gini, PHK di startup ini sudah terjadi beberapa bulan belakangan. Dan tadi kan kita juga lihat data, saya kutip data CB Insight misalnya, bahwa untuk permodalan ataupun investasi yang masuk ke startup ini akan berkurang dan berlanjut sampai tahun depan. Nah, pertanyaan saya, dengan tren yang tadi soal permodalan yang mulai terbatas begitu, apakah Anda melihat akan ada tren PHK lanjutan karena berkaitan dengan cost efficiency tadi? Gini, kalau dari sisi penurunan investments ya, kita bisa lihat data ya, data quarter lalu
Quarter 1 2022 itu justru mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan quarter sebelumnya. Oke, itu Indonesia. Betul, untuk Indonesia. Quarter lalu itu 1,4 billion. Dibandingkan dengan quarter 1 2021 itu adalah 1,2 billion. Jadi ada peningkatan 200 juta dolar. Gitu. Jadi sekarang ini investors itu justru selektif ya dalam melakukan investment. Benar-benar memilih companies atau startups yang udah mulai mature, udah mulai memikirkan profitability dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya mengejar growth lagi aja. Artinya nanti tren bakar duit nggak akan ada lagi berkurang? Bakar duit, we have to divide ya. Kan bakar duit ada yang memang untuk apa nih? For a long game ya. Long game-nya apa? Long game-nya untuk again sustainable growth gitu. Yang penting kita mengejar sustainable growth. Oke. Baik, nanti saya lanjutkan lagi sama Pak Denny. Saya ke Pak Wamen, Pak Afriansah begini. Ini kan ada dua pelaku usaha di depan saya, ada Kadin lalu kemudian dari perwakilan startup begitu. Kalau perusahaan melakukan PHK begitu, kewajiban apa saja yang harus dilakukan perusahaan ke karyawan, misalnya melaporkan ke Menaker dan juga ke karyawan berdasarkan peraturan pemerintah, apa yang mereka penuhi? Ya, proses PHK itu terkait soal tata cara ya, dan hak dan serta kewajiban pihak-pihak tertentu, ya kan. Sementara ini dalam peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu peraturan pemerintah nomor 35 ya kan tahun 2020 juga, ya kan. Ini perjanjian kerja waktu tertentu soal alih daya, kemudian waktu kerja dan istirahat, pemutusan PHK. Ya, pengusaha dan pekerja ini harus betul-betul melakukan kesepakatan agar tidak terjadi hal-hal yang bersifat bertentangan gitu loh. Nah, namun kalau memang terjadi PHK, makanya Kemenaker ini kan hanya sifatnya menunggu, Bu, ya kan? Kalau biasanya, alhamdulillah yang seperti yang disampaikan Pak Adi, antara pekerja dan pengusaha ini kan mereka sudah melakukan kesepakatan. Kemudian ketika perusahaan mengurangi tenaga kerja atau pekerjanya tentunya dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan tadi. Yang penting buat kita adalah soal tadi K3-nya sudah terjamin, kemudian soal jaminan perlindungannya juga sudah terjamin. Nah, PHK ini kan perusahaan itu mengurangi tenaga kerjanya disebabkan oleh mungkin sudah berat untuk menanggung beban, ya kan? Tapi dalam aturan-aturan ini tentunya di kedua belah pihak akan melakukan kesepakatan. Misalkan perusahaan memberikan pesangon sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi intinya Kemenaker ini hanya menunggu. Seperti kemarin ada dari salah satu startup ya, si Cepat itu, ada 4 orang karyawannya mengadu sama kita, dan alhamdulillah 4 orang itu sudah berhasil melakukan kesepakatan dengan perusahaan, jadi selesai. Ya, mereka sudah tidak lagi bermasalah, gitu Bu. Jadi itulah tugas-tugas yang Kemenaker lakukan. Nah, mudah-mudahan Apindo dengan beberapa teman-teman tadi, Pak Denis juga bisa melakukan komunikasi sosial sehingga tidak terjadi hal yang ribut-ribut. Jadi kesepakatan itu disepakati oleh kedua belah pihak. Begitu. Adil untuk kedua pihak ya, pelaku usaha dan juga karyawannya begitu. Saya ke Pak Adi begini, kalau kita lihat kan sejumlah indikator ekonomi ini tampaknya kurang baik begitu kan, inflasi kita juga tinggi kemarin dan kenaikan harga BBM lah kita katakan begitu, dan semua juga dapat berujung terhadap penurunan daya beli masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah kondisi yang ada saat ini masih bisa ditahan oleh pebisnis? Apalagi kan sejumlah ramalan Presiden juga selalu ingatkan tahun depan adalah tahun yang lebih gelap. IMF bahkan mengatakan bakal gelap gulita. Ya. Satu kata kunci pengusaha itu kan harus meng-create sesuatu terobosan bagaimana cara berpikir. Ya. Ini saya kira penting. Usaha itu kan hanya continuity and change. Artinya bahwa kesinambungan dan perubahan itu sendiri adalah suatu usaha itu, gitu ya. Jadi sesuatu yang dikatakan gelap, apa yang menjadi pesannya Pak Presiden, kami pun juga sebagai pelaku usaha juga terus mengikutinya, itu lebih ke arah kehati-hatian. Karena adanya suatu tantangan ekonomi global tadi itu, yang masih belum ada kepastian. Kata kunci adalah pengusaha butuh kepastian itu sendiri. Butuh kepastian dalam segi apa nih? Kepastian banyak hal, terutama
dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun inflasi yang ada di Indonesia. Oke, menjaga inflasi ya, berarti tugas dari Bank Indonesia juga, pemerintah juga tampaknya juga harus rajin berarti memberikan insentif. Mungkin maksud Anda ke pelaku usaha? Tapi kabar baiknya adalah Pak Presiden menyampaikan bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia saat ini. Oke, berarti optimis sekali dong ya? Tentu optimis. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan? Tidak akan ada gelombang PHK? Kekhawatiran itu, kehati-hatian itu pasti. Karena dalam proses bisnis itu pasti akan mengalami. Rugi itu biasa, untung itu juga biasa. Tetapi kesinambungan itulah yang perlu dijaga karena hajatnya hidup orang banyak. Oke, dari catatan Kadin, saya rasakan pasti adalah curhat-curhatan pelaku usaha di kelompok Kadin. Tadi kan disebutkan sama Bu Roswita bahwa misalnya salah satu yang melakukan PHK adalah pertambangan begitu. Dan sejauh ini yang sudah mulai curhat, harap-harap cemas akan melakukan PHK sektor mana, Pak Adi? Ya, saya kira sektor tertentu itu kan juga tergantung dari klasifikasi besar kecilnya suatu usaha gitu ya. Nah, kita kadang juga kurang begitu cukup adil jika kita cuma melihat sektor tertentu, katakanlah sektor yang klasifikasi usaha besar. Padahal klasifikasi usaha besar itu kan hanya 0,1%, sedangkan yang 99% itu mau dikemanakan dalam arti usaha kecil dan usaha mikro itu. Nah, optimisme itulah sebetulnya kita harus terus tumbuh dan berkembang. Karena di luar sana peluang masih jauh lebih besar. Oke, peluang Mas. Ini saya kalau ngobrol sama Pak Adi tampaknya optimis sekali ya. Saya kayak nggak perlu nanya apa-apa. Tapi nanti saya akan ngomong soal data lagi ke Pak Adi untuk kita diskusikan bersama malam ini. Saya bertanya ke Bu Roswita, ini kan obrolan saya nanya ke pelaku usaha dan juga pemerintah begitu. Tapi ini kita ngomong soal korban PHK-nya. Saya rasa orang kalau kena PHK pasti sedih ya. Namanya juga untuk melanjutkan hidup. Nah, apa syarat untuk mereka bisa memanfaatkan program JKP? Ya, pertama kan kalau untuk program JKP itu kan melihat dari dia eligible sebagai peserta dan kemudian di satu sisi nanti eligible sebagai penerima manfaat. Jadi karena ini harus dilihat juga, jadi tadi kalau dibilang bahwa dari data kita kan yang memang, saya mengulang sedikit ya, bahwa memang dari data yang sudah mengklaim JKP itu memang porsi terbesar ada di sektor pertambangan dan perkebunan. Tapi tidak serta-merta diartikan harus bahwa itu sektor itu yang lagi terhimpit, katakanlah seperti itu. Karena ini kan berdasarkan yang berhasil klaim. Karena yang bisa mendapatkan itu dia harus eligible dulu sebagai peserta JKP dan juga nanti juga pada saat dia mengklaim manfaat eligible sebagai penerima manfaat. Siapa saja yang boleh sebagai peserta JKP? Pertama, dia harus WNI sudah pasti, kemudian berusia 54 tahun dan tergantung dari skala usahanya. Kalau kecil menengah, kalau kecil mikro, dia harus tercatat mengikuti 4 program, yaitu 3 program di kami dan 1 JKN. Tapi kalau dia adalah masuk skala besar, menengah besar, maka dia harus komplit 4 program di kami dan satunya lagi adalah, jadi total 5 ya. Satunya lagi itu adalah JKN. Itu syarat sebagai peserta. Nah, eligibilitasnya untuk menerima manfaat, dia harus sekurang-kurangnya dalam masa review 24 bulan, dia harus membayar iuran selama 12 kali, di mana 6 kalinya itu berturut-turut. Itu adalah salah satunya. Berapa banyak perusahaan startup yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan, Bu Roswita? Kenapa? Berapa banyak jumlah perusahaan startup karyawannya ya yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan untuk menerima fasilitas JKP? Sampai saat ini belum tercatat ya, maksudnya yang sebagai startup yang sudah mengajukan klaim untuk JKP. Jadi bisa saja apakah itu masuk ke dalam eligible pesertanya atau mungkin belum cukup waktu sebagai eligible calon penerima manfaat. Gitu. Baik. Saya ke Pak Wamen. Tadi memang Anda sudah menjelaskan soal kalau misalnya ada konflik internal maka akan mengadu ke Kemenaker begitu. Cuman pertanyaannya kalau sampai ketika perusahaan mem-PHK karyawan, kemudian karyawannya menolak, apa solusi yang diberikan oleh Kemenaker? Ya, karyawan bisa menolak atau tidak untuk dipecat ya. Tetapi mereka juga dalam waktu 7 hari harus mengajukan surat keberatan, ya kan? Setelah surat pemberitahuan itu akan diberikan, ya kan? Nah, nanti akan timbul biasakan perundingan-perundingan dan itu akan menimbulkan perselisihan, Bu. Nah, disitulah peran Kemenaker untuk melakukan komunikasi menjadi mediator antara si pekerja dengan si perusahaan tadi.
Nah, jadi intinya memang peran kita hanya menjembatani sehingga kedua belah pihak tadi kembali lagi bisa, ya siapa tahu masih bisa diterima kembali atau memang dengan berat tetap memberhentikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan upah pesangon yang akan mereka terima dengan disepakati begitu. Akan terus dikawal berarti ya Pak? Iya dong, harus kita kawal. Bahkan sidang kita ikut jadi saksi Bu, saksi apa namanya? Penyelesaian konflik. Saksi ahli Bu, ya kan dari Kemenaker itu Bu. Jadi ada sidangnya juga itu Bu. Oke, baik. Saya ke Pak Denis, kembali ke soal situasi makroekonomi yang tengah tidak baik-baik saja, terutama global, dan saya akan menyinggung soal kenaikan suku bunga di Bank Sentral Amerika kemudian kemarin kita ikutin, dan saya rasa itu luar ekspektasi pasar. Apakah Anda melihat bahwa ini juga menjadi salah satu ancaman untuk bisnis startup dan juga membuat investor agak sedikit menahan ketika berinvestasi? Gini, mungkin kita harus bedakan sedikit ya, global ya, US dan Indonesian market. Sekarang ini untuk dari sisi pendanaan ya, kita ngeliat Indonesia kan at the end of the day is a consumptive nation ya. Gitu. Jadi kita memang lebih bisa self-sustain. Kalau tadi kembali ke pertanyaannya, apakah ya kan ini Fed rate naik unexpected ya? Sebenarnya quite expected ya. Karena inflation was quite high. Tapi kita ngomong 8,5, 8,7%, wah itu memang harus dikendalikan kan seperti itu ya. Nah impactnya terhadap Indonesia apa? Memang betul. Selalu ada impact namanya USD. Kita gimana pun juga kita masih heavily dependent on US dollars ya. Startup di Indonesia ini sekarang of course sudah harus mulai memikirkan yang tadi mungkin saya sedikit mengulang ya. Sudah harus mulai memikirkan bagaimana mereka bisa reach profitability. Itu udah harus. Ujungnya untuk apa? Untuk bisa self sustain. Nah, artinya apa? Artinya of course mereka harus melakukan cost efficiency, tapi tentu PHK itu adalah yang diharapkan paling terakhir. Gitu. Bukan PHK yang semerta-merta kita paling nomor satu, bukan. Namun kan mereka masih banyak potential room to grow ya, startup sini. Biasanya mereka mulai growth ke other areas atau mulai buat features baru dan lain sebagainya. Nah hal ini yang bisa mereka tahan sekarang gitu. Jadi mereka bisa ketika mau buka area baru itu mereka bisa lebih selektif yang bisa contribute positively towards the bottom line. Ketika mereka membuat features, mungkin itu bisa di hold dulu sementara, gitu. Sehingga apa? Sehingga mereka tetap bisa melakukan cost efficiencies tanpa melakukan PHK. Gitu. Kan yang diharapkan seperti itu. Gitu. Jadi memang betul berita sekarang ini lagi banyak PHK, tapi kalau kita melihat di dunia startup, sebenarnya bukan itu yang nomor satu. Yang nomor satu itu adalah yang tadi saya katakan, ngerem dan mulai selective growth. Selective growth. Oke, baik. Pertanyaan terakhir saya ke Bu Roswita sebelum meninggalkan Bitok. Bu, kembali ke soal kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja. Nah, apa antisipasi dari BP Jam Sostek untuk melihat ini, merespon ini? Ya, kita tidak mau akan terjadi gelombang PHK ya, Bu. Cuman kan kita harus mempersiapkan diri. Ya, sebenarnya kan kita dalam rangka dikasih amanah untuk menyelenggarakan program salah satunya JKP gitu, tapi ada juga program yang lain yang terkait juga dengan PHK. Artinya kita memang siap saja karena kita berdasarkan customer centric. Jadi apa yang manfaat bisa digunakan seandainya peserta BPJS itu mengalami PHK. Satu, kalau dia memang eligible sebagai peserta JKP dan bisa mengambil haknya, dia bisa mengambil JKP-nya. Kemudian juga kalau dia bisa mencairkan JHT-nya bila memang terjadi PHK, karena itu diperbolehkan. Apa yang sudah kami lakukan? Yang itu pertama simplifikasi prosedur sudah pasti. Yang kedua, kita lakukan sosialisasi dan juga ada layanan cepat tanggap kita yang melakukan sosialisasi kepada pemberi kerja dan juga edukasi kepada peserta itu sendiri atas hak-haknya yang memang bisa diperoleh seandainya terjadi resiko. Karena ini kan potensi resiko, ya kan, resiko yang bisa mungkin terjadi kepada pekerja itu sendiri. Kira-kira itu mungkin dari kami, kita menyesuaikan. Oke, singkat aja Bu, ini pertanyaan terakhir saya. Lantas apa nih mungkin peringatan kepada masyarakat yang mungkin belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan lain-lain? Ya, ini kan memang program ini sudah didesain sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional ya. Jadi tentunya kami menghimbau karena
program yang sudah didesain pemerintah yang diamanahkan untuk diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu memprotek pekerja dari berbagai resiko, dari kematian, kecelakaan kerja, sampai juga tabungan hari tua, dan juga salah satunya juga JKP dan juga JP. Jadi himbauan saya adalah agar, karena sifatnya ini kan mandatori ya, perlindungan bagi seluruh pekerja. Jadi bagi penerima upah memang didaftarkan melalui perusahaan tentunya. Tapi yang bagi bukan penerima upah atau self-employed, saya mendorong untuk melakukan pendaftaran mandiri. Karena ini sangat bagus untuk memprotek diri pribadi terhadap kemungkinan risiko. Baik, terima kasih Bu Rosita atas partisipasinya di Business Talk. Mungkin ini menjadi salah satu pengingat untuk masyarakat ya yang belum bergabung agar segera mendaftarkan diri secara mandiri. Terima kasih Bu Rosita Nila Kurnia, Direktur Pelayanan BP Jam Sostek telah bergabung bersama kami, Bu. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Terima kasih. Dan saudara jangan kemana-mana, kami masih akan lanjutkan perbincangan kami tetap di Business Talk. Anda kembali menyaksikan Business Talk, saudara, dan di segmen ini telah bergabung bersama kita wartawan Sumber Kontan, Mas Cipta Wayana. Selamat malam, Mas Cipta. Malam. Oke, sebelum saya ke Mas Cipta, tentu saja pandangan redaksional saya mau bertanya kepada Pak Adi. Pak Adi, dengan situasi yang ada saat ini, lalu kemudian mungkin mimpi buruk yang tengah menanti tahun depan seperti yang disebutkan oleh Presiden, tahun yang gelap, begitu. Apa yang akan dilakukan nanti oleh pelaku usaha? Masih berani ekspansi, wait and see, atau ada strategi lain untuk menghadapi masa yang kelam? Ya, tentu yang pertama yang perlu kita sikapi adalah sejauh mana kita juga mampu menjaga likuiditas perusahaan itu sendiri. Karena likuiditas itu kan sejauh mana cash in-nya lebih imbang daripada cash out-nya, gitu ya. Jadi cash flow itu sama dengan cash in minus cash outflow-nya itu. Nah, itu yang perlu kita jaga bersama. Namun kita juga sebelumnya kalau pengusaha itu kan memang jauh-jauh hari, bulan, dan tahun itu sudah antisipasi. Itulah perlunya kita diversifikasi bisnis itu. Jadi jika ada titik gelap satu bisnis, ada titik terang yang satu bisnis yang lainnya. Sebetulnya yang perlu kita lihat itu bukan masalah bagusnya cash-nya, cash in-nya, tetapi sejauh mana cash management itu dalam berproses ekonomi itu bisa berjalan. Oke, berarti kita ngomongin diversifikasi? Ya. Bisa. Oke, baik. Saya ke Mas Cipta dulu. Mas Cipta, apa jaring yang harus disiapkan pemerintah sebagai jaring pengaman antisipasi PHK? Ya, ini diskusi yang menarik ya. Kita diskusi, mungkin ketika pandemi kita sering diskusi ekonomi digital itu menjadi penampung orang yang nyari pekerjaan. Saya kalau bicara ekonomi digital bukan hanya karyawan, tapi juga mitra. Jadi dia misalnya buka toko digital, tapi juga mitra driver gitu ya. Nah sekarang kan kondisi menantang. Tadi orientasi kan sebenarnya sudah berubah. Artinya mungkin akan lebih selektif, rekrut. Penghasilan juga mungkin tidak seroyal dulu begitu ya kalau jadi mitra. Nah ini menjadi tantangan. Tapi sebenarnya mungkin kita kalau bicara jaring pengaman ya, kita mungkin harus kembali ke yang basic dan sebenarnya yang paling kuat di Indonesia itu apa. Nah salah satunya sebenarnya ini terkait dengan ekonomi digital. Kita sebenarnya bicara tentang UKM. Nah sebenarnya harus kembali ke situ. Itu adalah jaring pengaman yang paling aman. Karena apa? Karena memang itu menyerap 92% tenaga kerja, lalu juga 60% PDB begitu ya. Dan ini yang harus diamankan. Nah caranya bagaimana? Pemerintah sebenarnya sudah punya tools. Selain pemberdayaan misalnya kita tahu ada KUR. KUR ini sebenarnya 2023 sudah ditambah menjadi sekitar 470 triliun dari tahun ini yang 373. Tapi mungkin cakupannya perlu diperluas. Lalu ada concern soal subsidi ya. Ada permintaan supaya subsidi bunganya kalau bisa diperpanjang. Jangan habis tahun ini. Karena apa? KUR ini terbukti kalau datanya Pak Menko ya. Katanya 2021 itu menyerap 12 juta. Menciptakan 12 juta tenaga kerja. Jadi istilahnya kalau pemerintah berhasil memperkuat UKM ini,
dengan KUR, dengan pemberdayaan, dengan yang lain-lain, ya insya Allah kalau UKM-nya kuat, ya itu jaring pengaman untuk ekonomi Indonesia, karena itu akan menampung orang-orang mungkin yang kehilangan pekerjaan kalau memang benar ekonomi melambat ya, karena mungkin ada kesempatan untuk berusaha dan mungkin ya menjadi termasuk membuka toko di online dan sebagainya. Nah itu kembali ke basic kekuatan ekonomi Indonesia di situ yang harus diamankan. Oke, baik. Saya ke Pak Wamen, coba direspon Pak. Meski tadi Anda mengatakan selalu menunggu begitu soal laporan, tapi kan kita juga pengen tahu harmonisasi apa yang dilakukan oleh regulator terkait tadi jaringan yang tengah disiapkan untuk menghindari PHK. Komunikasi mungkin antar kementerian, Pak Wamen? Ya, memang komunikasi antar kementerian itu harus ditingkatkan. Nah, sementara ini memang hubungan kita antara kementerian lembaga, misalkan Kementerian Koperasi, UMKM ya, dan Kementerian Ketenagakerjaan pun harus ada peningkatan hubungan kerja yang saling mengisi untuk menjaga. Jadi tenaga kerja kita ini kan setelah di PHK tentunya harus menyambung hidup kembali. Nah, oleh karena itu Kementerian Tenaga Kerja melakukan persiapan-persiapan. Misalkan mereka ingin melakukan hal yang ingin berusaha, misalkan menjadi penjahit atau memang membuka usaha mode ya, fashion. Dan juga misalkan mereka mau membuat UMKM, membuat kue atau makanan-makanan ringan ya. Nah, jadi kita sama Kementerian UMKM itu memang melakukan kerjasama untuk membuat pelatihan-pelatihan yang sifatnya nanti dikembangkan sebagai wirausaha yang betul-betul tidak lagi mereka bergantung pada si perusahaan atau pabrik-pabrik yang ada. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan koordinasi yang baik ini, ya kan, juga termasuk Bu, itu ada jaminan jaminan kehilangan pekerjaan JKP ya, jaminan kehilangan. Yang inilah salah satu bentuk yang kita lakukan Kementerian Tenaga Kerja untuk untuk membuat agar supaya seluruh tenaga kerja yang di PHK tadi bisa kita rangkul kembali sehingga mereka bisa melakukan wirausaha ke depannya gitu. Jadi jaminan kehilangan pekerjaan tadi kita akan siapkan. Nah, ini memang tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. Oke, kita tunggu nanti realisasinya dan komitmennya ya, Pak Wamen. Baik, saya ke Pak Denis. Pak Denis, karena tadi yang kita bahas adalah orientasi dari startup yang sudah berubah, startup dan juga investor yang sudah berubah begitu. Kira-kira ini saya rasa pertanyaan yang dinanti oleh startup juga yang tengah menonton begitu. Sejauh ini investor tengah melirik atau lebih tertarik berinvestasi di startup yang seperti apa? Mungkin dari skema bisnis atau sesuatu yang dianggap prospek itu yang kayak apa? Gini. Mungkin saya jawabnya beberapa tahapan ya. Tentu kalau dari sisi bisnis, ya kita ngomong bisnis dulu. Dari sisi bisnis yang kita perhatikan, cost market yang jelas ya, tractionnya mereka sudah memenuhi, dan lagi-lagi saya sebutkan path towards profitability. Jadi memang customer base-nya sudah jelas. The company is actually solving a particular problem yang very clear. Itu satu. Nah, untuk menjawab sektor mana? Sektor sangat luas. Karena apa? Gini, tadi yang seperti Pak Cipto katakan, itu sangat benar. Indonesia at the end of the day, UMKM. Ya kan? Gini, ini kami aja di luar Amfisindo, saya aktif di Mandiri Capital Indonesia. Ya, Mandiri Capital. Ya. Di Mandiri Capital Indonesia, kita lagi senang melihat supply chain ya. Tentu at the end of the day, supply chain kita masih inefficient ya. Inefficient, udah gitu kalau kita melihat sekarang startup itu justru masih banyak addressing the problem in the big cities. Namun yang the rural areas belum di-solve. Sementara that's where the big market is. Karena kalau kita melihat, ya kita nge-compare saja, 60 million of the Indonesian population are banked. Ya, baru 60 million loh. Out of the 276 million population. Artinya apa? Artinya segmen mikro ini masih potensial yang sangat luas. Gitu. Apabila startups bisa mulai melihat dan address the problems in the micro and small segment, tentu itu yang kami akan very much interested in. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang dari sisi bisnis tentu harus very clear. Dari sisi industri, solving the problem that is needed for the Indonesian market. Oke. Gitu.
Baik, terima kasih Pak Denis. Terakhir pertanyaan menutup segmen ini, Mas Cipta, apa yang harus dilakukan mereka yang menjadi korban PHK? Tips yang mungkin diberikan oleh redaksional harus begitu soalnya. Sebenarnya kita berharap nggak sampai tahap itu ya. Iya, tentu saja. Tapi sebenarnya yang pertama tadi kalau ada jaminan kehilangan pekerjaan itu yang pertama kali harus diurus tuh. Ya, kalau memang dulu, eligible daftar berhak dulu harus daftar. Lalu yang kedua kan ada pesangon, nanti dapat pesangon ya harus dihitung. Sementara cari pekerjaan harus dihitung, pengeluaran sekian bulan ke depan butuh seperti apa dihitung. Lalu kadang-kadang juga kalau punya liquid aset yang kira-kira kalau butuh dana bisa dijual gitu ya disiapkan gitu yang liquid aset yang kalau memang butuh dana mungkin untuk buka usaha atau apa. Yang terakhir kalau memang masih punya pinjaman, ini kan sebenarnya kita sebenarnya industri keuangan juga sangat terbuka ketika kita kena PHK ya menghadap aja, maju aja nego, kita minta keringanan, biasanya keringanan bunga atau grace period untuk tidak bayar pokok dulu, sampai mungkin kita bisa dapat source of income baru kita mungkin bisa mulai nyicil lagi. Jadi memang harus ada tahapan-tahapan yang istilahnya ya buka dompet lagi, berhitung lagi supaya tetap survive. Dan peka juga ya dengan kondisi yang ada saat ini, mulai juga baca-baca, harus rajin baca juga soal inflasi, harus ngerti juga, mulai kencangkan ikat pinggang dan mulai mempersiapkan diri, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Begitu, terima kasih Mas Cipta. Dengan demikian saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah menjadi narasumber pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Afrian Sanur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang telah bergabung bersama kami melalui Zoom. Terima kasih Pak. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Kami tunggu nanti. Denis dan Pak Cipta, salam kenal semua. Ya, selalu sehat. Sehat selalu. Kami tunggu nanti ya Pak proses pengawasan yang terjadi di lapangan. Saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Adi Mahfudz, WKU Kadin Bidang Ketenagakerjaan telah hadir di studio malam ini. Terima kasih Pak. Semoga optimismenya terus terjaga karena tadi begitu optimis. Dan saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Denis Pratista, Ketua 1 Amvesindo. Terima kasih banyak. Terima kasih dan salam optimis juga. Salam optimis juga untuk startup ya. Meski tengah bersedih, tidak apa-apa. Semua akan selesai pada waktunya. Dan tentu saja Mas Cipta Wahyana, wartawan Nasional Kontan telah bergabung di Business Talk. Dan saudara, jangan kemana-mana, kami masih akan lanjutkan Business Talk. Ya saudara, dari hasil diskusi kita malam ini, pelaku usaha memang terlihat masih cukup optimis meski memang kondisi ekonomi tengah tidak stabil. Bahkan tahun depan akan ada tahun yang gelap, kata Presiden Joko Widodo. Namun di tengah-tengah optimisme tentu saja pemerintah diminta untuk menyiapkan jaring pengaman, harmonisasi, regulasi juga penting untuk melindungi korban PHK. Dan yang paling penting untuk Anda tetaplah proteksi diri. Dengan demikian saya masih Tarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan.